Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudari-saudara, pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat memasuki akhir pekan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Saya Romagus CSSR mengajak Bapak, Ibu, Saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Tuhan dari Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari antara mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar? Dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih, para pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, yang senantiasa dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Hukum kita, dan seringkali kita dengar dalam pembicaraan di televisi, misalnya dalam Indonesia Liars Club, satu kalimat ini, yaitu presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Sebelum seseorang didengarkan keterangannya, sebelum diketahui dengan betul apa yang terjadi atau fakta dari sebuah kasus, maka yang berlaku adalah asas praduga tak bersalah. Orang tidak bisa divonis di awal sebelum dia didengarkan, sebelum saksi-saksi dihadirkan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kalimat yang sama mengejutkan datang dari seorang Farisi, Nikodemus, yang pernah bertemu dengan Yesus pada malam-malam.
Rupanya Nikodemus adalah salah satu dari orang Farisi yang simpati kepada Yesus, yang hatinya banyak berperan untuk melihat, menilai, memandang siapa Yesus itu. Dia berkata kepada orang-orang Farisi ahli Taurat hari ini yang mendesak supaya Yesus ditangkap dan bertanya kepada para penjaga, "Kenapa kamu tidak membawa orang itu?" Nikodemus dengan tegas mengatakan, itu juga sebuah keberanian luar biasa. Berkata demikian di hadapan suara mayoritas ahli Taurat dan orang Farisi. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang dibuatnya? Nikodemus mendengarkan suara hatinya dan dia tidak mau bohong. Dan karena itu dia mengatakan kalimat tadi. Mengapa orang-orang Farisi ahli Taurat ingin atau nekat sekali untuk membunuh Yesus? Karena ada rasa iri, rasa dengki dalam hati mereka. Mereka tidak bisa menerima dia. Apalagi dengan kesaksian kitab suci yang mereka pelajari dan sungguh mereka kuasai. Tak mungkin ada nabi yang datang dari Galilea. Tak mungkin ada seorang nabi datang dari apalagi Nazaret. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, mereka marah, mereka emosi, mereka tidak suka, mereka antipati kepada Tuhan Yesus. Apa yang dapat kita ambil sebagai pesan bagi kita yang hari-hari ini sedang mempersiapkan diri merayakan Paskah? Saudari-saudara, umat beriman terkasih, emosi, marah itu dapat mempengaruhi keputusan-keputusan kita dan sikap kita karena pikiran kita menjadi kurang jernih. Kurang jernih. Pertimbangan kita menjadi semakin buruk bila kita kemudian sudah menaruh syak wasangka, sudah penuh dengan a priori terhadap seseorang dan mengambil keputusan berdasarkan itu. Mendengar dan tidak terlalu cepat melompat kepada kesimpulan seharusnya menjadi sebuah kebijaksanaan yang dapat kita usahakan. Sangat lazim, saudari-saudara, banyak orang berbicara tentang sesamanya kepada kita. Entah kita kenal, entah tidak kita kenal. Tidak sedikit orang yang menelan bulat-bulat berita yang masuk. Apapun itu. Tidak sedikit yang ikut menghakimi. Tidak sedikit yang ikut memberikan bumbu-bumbu tentang orang itu. Padahal belum pernah mendengar sendiri, belum tahu faktanya yang terjadi, tetapi sudah terlebih dahulu menghakimi. Kita perlu punya hati seperti Nikodemus yang berani dengan jernih bertanya apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengarkan. Sebelum orang mengetahui apa yang dibuatnya, sebelum orang mengetahui fakta yang terjadi. Nikodemus mengatakan itu justru karena dia sudah pernah berjumpa dengan Yesus malam-malam. Dan karena itu dia tahu apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus wartakan, apa yang Yesus usahakan perjuangkan di dalam seluruh karya dan perutusannya di tengah dunia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kita harus berpikir ulang sebelum kita mengambil keputusan-keputusan atau menetapkan sebuah keputusan. Orang bijak mengatakan, dan saya pikir itu sungguh benar, bahwa jangan pernah mengambil keputusan ketika Anda sedang emosi. Jangan pernah mengambil keputusan ketika Anda sedang marah. Karena keputusan-keputusan yang diambil dalam situasi psikologi yang tidak stabil seringkali
adalah keputusan yang keliru, bukan menyelesaikan masalah, tetapi mendatangkan masalah baru. Bukan menyenangkan atau menenangkan hati, tapi justru membuat hati menjadi penuh dengan beban-beban yang baru. Moga-moga saudari-saudara, kita yang sering mendengar sabda Tuhan, merenungkannya, senantiasa berpositive thinking, berpikir positif, dan bukan kemudian ikut-ikut menghakimi orang yang belum tentu bersalah. Kalaupun benar bersalah, apa hak kita untuk menghakimi? Moga-moga saudari-saudara dalam hidup ini kita semakin menjadi pribadi yang memiliki kejernihan hati. Sebab dari kejernihan hati itu kemudian lahirlah keputusan-keputusan yang benar. Dari kejernihan hati lahirlah kebijaksanaan. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga. Bunda Maria setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau mengajari kami lewat peristiwa yang Engkau alami sendiri hari ini, agar kami menerima Engkau, agar kami mendengarkan Engkau, agar kami tidak mudah menghakimi sesama berdasarkan kata orang, berdasarkan rasa antipati, rasa marah, emosi, tersinggung, rasa tidak suka. Tapi memberi kesempatan kepada orang untuk menjelaskan, untuk memperlihatkan fakta, memperlihatkan siapa diri mereka dan bukan dengan lebih dahulu menghakimi. Anugerahkanlah kami hati yang jernih, hati yang bijaksana. Juga anugerahkanlah kami kerendahan hati untuk mampu melihat segala peristiwa, segala pengalaman dalam terang perjumpaan denganmu. Terpujilah namamu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang akhir pekan ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.